guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 12. Di bab sebelumnya, Yunce didatangi seorang perempuan yang menginginkan demon Burning Blood untuk menyembuhkan racun di dalam tubuhnya. Yunce menolak menjualnya. Malahan, Yunce memberikan pencerahan atas racun yang dia derita. Ia menawarkan bantuan untuk diobati. Dengan mendatangi ruangan nomor 101, itu adalah kamar Yunce. Setelah selesai perbincangan, mereka pun berpisah. Ternyata, nona tersebut sudah berada di dalam kamar Yunce. Yunce yang akan melakukan pengobatan dengan memaksa ingin mengecek nadi di tangannya. Dengan cepat, Yunce sudah mengetahui racun di dalam tubuh nona tersebut. Untuk mendektofikasi roh racun harus dihancurkan terlebih dahulu. Yunce akan menggunakan api ponik untuk memutuskan koneksi racun dengan tubuhnya. Dengan semangatnya, Yunce mengeluarkan api poniknya dengan detonasi. Saking semangatnya, Yunce tanpa disengaja ia memegang bukit nona tersebut. Dan benar saja Yunce terlempar, menghantam dinding hingga pingsan. Padahal Nyonya Yuncan hanya mengeluarkan auranya. Terlihat perbedaan mereka begitu jauh. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu. Yunce terbangun dari pingsannya. Nampak nona Yuncan berada di samping Yunce. Terlihat wajah Yunce yang masih ketakutan atas kejadian kemarin, meminta maaf tindakan yang tidak disengaja. Saat itu juga Yunce mengecek kembali. Dengan menggunakan skepos sempor, racun di dalam tubuhnya kini telah menghilang. Setelah menyembuhkan nona Yuncan, Yunce menagih kesepakatan kemarin. Yunce hanya meminta nona Yuncan untuk melindunginya secara sembunyi-sembunyi selama 3 bulan ke depan. Setelah itu nona Yuncan pergi. Tiba-tiba Jasmine muncul menindihi Yunce. Ia menyuruh Yunce segera berlatih. Diperlihatkan Yunce berlatih selama 10 hari di dalam pagoda Jushuan. Yunce telah menguasai teknik Great Way of Buddha. Dan sekarang ia mencoba pedang Overlord. Yunce mengerahkan kekuatannya. Sia, splash, sering, boom. Ia berlatih keras agar dapat mengontrol pedang tersebut. Di sela waktu istirahat Yunce, Jasmine memberitahukan kepadanya bahwa dia yang sekarang kekuatannya meningkat dan bisa mengayunkan pedangnya. Tapi Yunce tak bisa mengontrol seluruhnya. Yang Jasmine inginkan, Yunce bisa mengontrol pedang Overlord agar bulan depan melawan Murongyi melakukan dengan terbaik. Dan lagi-lagi Jasmine memberikan teknik ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kakaknya. Dengan begini, Yunce dapat dengan mudah mengontrol pedang berat tersebut. 1 bulan kemudian, Yunce menjalani pelatihan yang diberikan Jasmine. Yaps, Yunce berhasil menguasai teknik tersebut. Dengan ditandai dinding terbelah, itu semua membuat Yunce menghabiskan energi. Ia sangat kelelahan hingga tak kuat lagi berdiri. Di saat waktu bersamaan, ada panggilan Sueruo yang katanya tak kuat berdiri lagi, malahan semangat kembali. Keesokan harinya, Sueruo datang menemui Yunce untuk mengantarkan makanan. Dengan senang hati, Yunce memakan dengan lahapnya. Tak sampai di situ, Sueruo membuatkan pakaian Yunce untuk pertarungan nanti. Dan Yunce memberikan hadiah juga. "Senior, tolong tutup matamu," kata Yunce. Dan benar saja Yunce memberikan hadiah spesial, yaitu
Kalian bisa lihat sendiri ya, tak perlu dijelaskan ya guys. Setelah melakukan adegan dewasa, mereka pergi ke arena pertandingan. Di atas arena terlihat Murongyi sedang menunggu kedatangan Yunce. "Berani juga ya kau datang?" tanya Murongyi. "Aku harap nanti kau masih bisa tertawa," jawab Yunce. Dimulailah pertandingan Murongyi melawan Yunce. Di awal pertandingan, Yunce menerjang pertahanan Murongyi. Murongyi yang masih menganggap enteng lawannya, Yunce dengan mudah menembus pertahanan Murongyi. Langsung aja ia melancarkan pukulan yang mengarah ke dadanya. Dengan sigap Murongyi menahan serangannya hingga terdorong. Tak mau kalah, Murongyi membalas serangan Yunce dengan tinjunya. Tanpa diduga, Yunce bisa menahan serangan dari Murongyi dengan cara menggenggam tangannya. Di saat ada kesempatan, Yunce meninju Murongyi sampai terlempar. Di situ, Murongyi merasa dipermalukan oleh Yunce. Ia mengeluarkan senjata andalannya. Langsung aja dia melancarkan serangannya. Siap! Boom! Terlihat dari balik asap mengepul, ada bayangan yang berdiri. Itu adalah Yunce yang masih berdiri kokoh tanpa terluka sedikit pun. Dan sekali lagi Murongyi memberikan serangan terbaiknya. Dengan santainya, Yunce mengayunkan pedangnya. Sekali tebasan, menghancurkan serangan Murongyi hingga ia menerima efek dari Yunce. Dia yang masih bisa berdiri kesal atas senjatanya yang patah karena tidak kuat menahan serangan Yunce. Tanpa basa-basi, Yunce menyerangnya. Alhasil, Murongyi tergeletak tak berdaya. "Apa kau masih bisa bertarung, ha? Aku belum serius melawanmu loh. Mana kesabaranmu yang kau perlihatkan tadi?" tanya Yunce. Ketua King yang sudah berada di tengah arena itu menandakan berakhirnya pertandingan. Yunce memenangkan pertandingan. Dari kejauhan, wakil ketua Blue Whale terpukau atas hiburan barusan, dan ia memberikan selamat kepada Yunce karena dia bisa mengontrol pedang Overlord yang bahkan tidak bisa dikontrol pada tetua dalam beberapa tahun terakhir. Mulai sekarang, Yunce menggantikan posisi Murongyi dan bahkan diberikan izin khusus memasuki kuil Taishuan dan hadiah berupa pil naga. Singkat cerita, Yunce sudah berada di kediamannya. Di situ, Suiruo yang selesai mengobati Yunce. Di sini, Yunce masih menggoda seniornya. Dan akhirnya, Suiruo mau melakukan ciuman. Saat mereka berdua akan ciuman, tiba-tiba, "Yunce, petunjuk kamu hari ini sangat luar biasa. Aku akan memberikan..." Seketika Ketua King terdiam kaku setelah melihat peristiwa tersebut. Suiruo yang kaget dengan kedatangan Ketua King. Ia yang malu buru-buru pergi menutupi wajahnya. Yunce yang mencoba mencairkan suasana mempersilahkan Ketua King untuk duduk. Apa kau benar-benar cinta Suiruo? Sebelum kau melangkah lebih jauh lagi, apa kau benar-benar tahu tentang identitas Suiruo? Tanya Ketua King. Iya, aku mencintainya, tapi tidak tahu identitasnya, jawab Yunce. Di sini, Ketua King menceritakan latar belakang Suiruo. Intinya dari cerita tersebut, Suiruo adalah nama samaran. Nama sebenarnya Putri Chang Yue. Ia satu-satunya putri dari Kaisar Kerajaan Blue Whale. Dan kenapa ia menyembunyikan identitasnya? Dan ia kenapa berkelana? Itu dikarenakan ia mencari seseorang yang bisa mewujudkan keinginan ayahnya untuk mewakili turnamen Blue Whale agar bisa masuk peringkat 100.
dan bisa menghapus semua penghinaan yang ada. Selama 99 kali babak kualifikasi, Kerajaan Bluwen tidak pernah memasuki peringkat 100 ke atas dalam babak kualifikasi. Dan keinginan Suirwo tersendiri, ia ingin menghentikan saudara laki-laki yang berambisi memaksa kaisar turun tahta. Karena kaisar didiagnosa tak akan berumur panjang, paling lama 5 tahun. Sekarang ini kaisar terbaring di kasur, tak bisa berbuat apa-apa. Banyak para saudaranya memulai membentuk kelompok untuk merebutkan tahta. Suirwo saat ini hanya bisa bergantung pada Yunce. Setelah berkata seperti itu, ketua Qin pun pergi. Malam hari pun tiba, terlihat Yunce bersantai di atas atap. Ia lagi memikirkan urusan kerajaan yang semuanya dibebankan kepada Suirwo. Baru aja dia omongin, nggak taunya Suirwo datang menemui Yunce. Mereka berdua melakukan perbincangan tentang pertandingan yang kemarin. Di tengah pembicaraan mereka, Yunce nyeletuk, "Senior, haruskah aku memanggilmu Suirwo atau Putri Chang Yue?" Sontak Suirwo terkejut. "Bagaimana kau tahu? Apa ketua Qin memberitahumu?" Di sini, Suirwo bukan semata-mata untuk memanfaatkan Yunce. Saat Suirwo akan memberitahukan semuanya, akan tetapi, stop senior, jangan membahas itu lagi. Aku ingin sendirian untuk sementara waktu. Lalu Yunce meninggalkan Suirwo. Tapi, ia mencoba menghentikan langkah Yunce sambil berlinang air mata. Yunce yang tak tega melihat Suirwo mengeluarkan air mata, ia kembali memeluk seniornya. Di situ, Yunce meyakinkan Suirwo karena memilihnya adalah pilihan yang tepat. Ia akan berpartisipasi mengikuti turnamen Bluwen dan akan terjun ke dalam pertikaian keluarga kekaisaran. Ini adalah keputusan Yunce yang sudah membulatkan tekadnya. Jadi, Yunce ingin diperkenalkan ayahnya Suirwo. Keesokan hari pun tiba. Yunce dibawa ke dalam kediaman kaisar. Dipertemukanlah Yunce pada kaisar. Di sini, Yunce memperkenalkan diri. Tapi, kaisar sudah tahu tentangnya. Meskipun ia dalam 3 tahun yang lalu berbaring di tempat tidur sepanjang waktu, dan kedatangan Yunce ada maksud tertentu, yaitu ia memeriksa kebenaran rumor yang mengatakan bahwa kaisar terkena penyakit dan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Saat ini Yunce mengajak denyut nadinya. Setelah selesai memeriksa, Yunce mengatakan bahwa ayah Suirwo diracuni oleh orang terdekatnya. Ditanamkan parasit, itu dilakukan pada bekas luka kaisar dalam 3 tahun yang lalu. Dan Yunce menyebutkan bahwa orang terdekatnya melakukannya. Gu Qiuhang, dokter dari kerajaan Bluwen. Kaisar menyangkalnya karena ia sudah mempercayai penuh Dr. Qiuhang atas jasanya. Mereka tidak percaya yang dikatakan oleh Yunce. Yunce meminta izin membuka luka dadanya dan menunjukkan pada kaisar. Saat dibuka, parasit itu keluar. Alangkah kagetnya mereka. Parasit itu benar-benar bersembunyi di dalam dadanya. Dan berakhir sudah video kali ini. Tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.